Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Petrus dan Paulus Argapura, edisi hari Senin, tanggal 13 Maret 2023, dalam masa Prapaskah yang ketiga. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa sumber belas kasih, semoga kerahiman-Mu membersihkan dan menguatkan umat-Mu. Bimbinglah kami dengan rahmat-Mu, karena tanpa Engkau kami tak akan mungkin selamat. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Terpujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini, hari Senin, dalam masa Prapaskah yang ketiga, diambil dari Injil Lukas pasal 4 ayat 24 sampai 30. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Ketika Yesus datang di Nazaret, Ia berkata kepada umat di rumah ibadat, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak ada nabi yang dihargai di tempat asalnya. Tetapi aku berkata kepadamu, dan kataku ini benar, pada zaman Elia terdapat banyak janda di Israel, ketika langit tertutup selama 3 tahun 6 bulan. Dan ketika bahaya kelaparan yang hebat menimpa seluruh negeri. Tetapi Elia diutus bukan kepada salah seorang dari mereka, melainkan kepada seorang janda di Sarfat di tanah Sidon. Dan pada zaman Nabi Elisa, banyak orang kusta di Israel, tetapi tidak ada seorang pun dari mereka yang ditahirkan, selain daripada Naaman, orang Syria itu." Mendengar itu, sangat marahlah semua orang yang di rumah ibadat itu. Mereka bingung, lalu menghalau Yesus keluar kota dan membawa Dia ke tebing gunung, tempat kota itu terletak, untuk melemparkan Dia dari tebing itu. Tetapi Yesus berjalan lewat dari tengah-tengah mereka, lalu pergi. Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, dalam keseharian kita sering merasa tidak dihargai oleh sesama, hanya karena berbeda cara berpikir, berbeda cara pandang, berbeda ideologi, berbeda suku, berbeda pendapat, dan lain-lain. Itulah yang dialami oleh Naaman. Hatinya gusar dan berkata, "Aku sangka setidak-tidaknya ia datang, keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya, lalu menggerak-gerakkan tangannya di atas kustaku." Sama halnya kita yang sering mengharapkan terjadi sesuatu yang besar, padahal Tuhan hanya minta kita setia pada rencananya. Pertanyaan pegawai Naaman sangat menarik untuk kita refleksikan. Seandainya nabi itu
melakukan perkara yang sukar kepadamu. Bukankah kita akan melakukannya? Pertanyaan ini menegaskan bahwa yang terpenting dalam hidup sebagai orang beriman adalah melakukan kehendak-Nya. Seringkali ketika kita melakukan sesuatu dengan keinginan besar, kita lupa dengan perbuatan kecil yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kita. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, apa yang dilakukan oleh Naaman kira-kira sama halnya dengan apa yang dilakukan atau dikatakan oleh Yesus dalam bacaan Injil yang baru saja kita dengar, di mana Yesus mengatakan bahwa tidak ada seorang nabi yang dihargai di negerinya sendiri. Yesus juga menegaskan bahwa ketika terjadi kelaparan melanda seluruh tanah Palestina, Elia tidak diutus kepada janda-janda yang banyak di Israel, tapi kepada seorang perempuan dari Sarfat di tanah Sidon. Juga ketika pada zaman Nabi Elisa, banyak orang kusta di Israel, dan tidak ada seorang pun dari mereka yang ditahirkan selain daripada Naaman, orang Syria itu. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, pertanyaannya sekarang adalah, mengapa Yesus mengatakan demikian? Yesus mengatakan demikian untuk menyadarkan orang-orang Farisi, para ahli Taurat, yang begitu sombong dalam menjalani kehidupan keagamaan mereka. Mereka sebagai orang-orang yang berpengetahuan luas seharusnya tahu siapa itu Yesus yang kini hadir di tengah-tengah mereka. Tetapi oleh karena iri hati, dengki, maka mereka tidak mau melihat kebenaran yang diwartakan oleh Yesus. Mereka seolah-olah menutup pintu hatinya dan menganggap diri mereka lah yang paling hebat dari segala-galanya. Maka Yesus mencoba dan berusaha untuk membuka mata hati mereka supaya bisa melihat kebenaran yang sebenarnya. Namun, para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, bukannya mereka terbuka pintu hatinya dan mau melihat kebenaran dalam diri Yesus, tapi mereka justru semakin marah dan berjuang untuk membinasakan Yesus. Kalau kita tarik apa yang terjadi ini ke dalam kehidupan kita sehari-hari, maka kita adalah orang-orang yang telah percaya kepada Yesus. Tetapi suka tidak suka, kita harus mengatakan dengan jujur bahwa iman kita masih sebatas pada kata-kata. Iman kita masih sebatas pada apa yang menyenangkan kita, apa yang membawa keuntungan bagi kita. Maka pada akhirnya hidup keagamaan kita menjadi hidup keagamaan yang penuh dengan kepalsuan. Kita tidak mau meresapkan dan menjadikan segala yang diajarkan oleh Yesus untuk menjiwai seluruh kehidupan kita, bukan hanya dalam kata-kata, tapi terutama juga dalam tindakan yang konkret. Maka kita bisa lihat kejahatan masih merajalela di sana sini, kasat mata terjadi di depan kita, dan banyak
pelaku-pelaku dari kejahatan itu adalah orang-orang yang percaya. Dan banyak dari kita, bahkan kita semua, diam seribu bahasa karena kita mau mencari aman dalam kehidupan ini. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, maka masa Prapaskah merupakan kesempatan anugerah istimewa yang diberikan Tuhan kepada kita melalui gerejanya untuk merenungkan perjalanan hidup kita sebagai orang-orang percaya. Benarkah kita telah sungguh beriman kepada Yesus? Dan kalau kita sungguh telah beriman kepada Yesus, benarkah kita sungguh-sungguh telah melaksanakan segala kehendak-Nya? Jangan sampai terjadi seperti dikatakan dalam cerita tentang kusta di tanah Palestina, bahwa kita sebagai orang-orang percaya justru tidak dijamah, tapi Allah menjamah orang yang lain. Marilah dalam kehidupan ini kita berjuang dengan sekuat tenaga untuk selalu semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. Kita harus sungguh-sungguh tunduk kepada apa yang diajarkan oleh Tuhan kepada kita. Semoga demikian. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati.